Berbahagialah orang yang selalu mampu menggali dan menghidupkan kreativitas yang terpendam dalam dirinya. Seperti Feby Febiola misalnya. Siapa sangka artis sinetron yang juga bintang iklan itu ternyata bukan hanya pandai berakting di depan kamera. Istri Bruce Deltel ini juga pandai mengarang cerita fiksi. Sebuah cerita pendek karya Feby berjudul Berita baru-baru ini dimuat sebuah majalah wanita terkenal. Meski ceritanya tentang sulitnya kehidupan seorang bintang yang... Selamat sore pemirsa, Cek dan Recheck pelopor jurnalisme infotainment kembali menjumpai Anda. Selama 30 menit ke depan, saya Mila Rahmawati akan menemani Anda untuk mengupas sisi menarik kehidupan orang terkenal di tanah air dan menyimak berbagai informasi aktual dan menarik dari dunia selebriti yang telah disiapkan tim liputan tayangan bergengsi ini. Nah pemirsa, kini langsung saja kita simak kilasan tayangan untuk sore hari ini. Della Puspita menegaskan suaminya tidak bersalah dalam kasus mobil Alphard yang tengah ramai jadi berita. Feby Febiola kini punya mainan baru. Dia menjadi penulis fiksi. Karyanya sudah dimuat di sebuah majalah wanita terkenal. Titi Kamal punya kriteria khusus tentang lelaki idolanya. Kalau dengar, pasti menuduh Titi egois. Semalam, Inul Daratista mengebor di sebuah kafe di Mall Ambassador Casablanca, Kuningan, Jakarta. Suami Della Puspita, Joki Fernando, dituduh telah melakukan penipuan terhadap seorang pengusaha mobil mewah. Dituduh seperti itu, Joki malah mengancam akan melaporkan pengusaha tersebut dengan tuduhan pencemaran nama baik. Belum lama gencatan senjata antara penyanyi dan bintang sinetron Della Puspita dengan Joki Fernando berlangsung, beberapa hari belakangan sudah muncul masalah baru. Joki bersama seorang sobatnya Gama tersangkut kasus jual beli mobil. Menurut cerita, Joki dan Gama menjadi perantara rekan mereka bernama Nuhrio Dharma Sakti yang akrab dipanggil Rio, menjual 2 mobil Toyota Alphard. Karena surat-surat mobil tak kunjung beres, sang pembeli pertama mengembalikan mobil dan meminta uangnya dikembalikan. Kata Rio, kasus pertama sudah selesai. Tapi pembeli kedua juga menuntut hal sama dengan alasan yang sama. Rio mengaku sudah mengembalikan uang 150 juta, tapi mobil belum dikembalikan. Bahkan dia sempat ditahan polisi 1 malam dengan tuduhan kasus mobil tak bersurat. Persoalannya memang menjadi ribet. Rio merasa dikerjai. Awalnya saya berpikir memang beretikat tidak baik, gitu ya. Awalnya. Tapi belakangan dia katanya berusaha nelpon saya. Ya, cuma nelpon karena sering ganti-ganti nomor, saya bingung aja ini yang mana yang harus saya angkat kan gitu. Nah, kalau saya kan kenalnya shift 1 nomor 1 shift kan gitu kan. Nah, kalau dia beretikat tidak baik, mungkin jokinya tidak. Ya, mungkin jokinya tidak. Tapi dia punya rekan yang memang dari awal udah nggak beretikat tidak baik. Kemarin sore Della Puspita yang saat ini tengah hamil muda ditemui tim Cek dan Recheck di tempat syuting di Bilangan Puncak. Della membela suaminya habis-habisan. Dia yakin suaminya tidak bersalah. Kan katanya Rio, sedangkan aku sendiri nggak kenal Rio itu siapa gitu. Pokoknya aku kalau orang mau nanya siapa suami aku, yang pasti aku yang lebih tahu deh. Orang mau ngomong apa juga mau mempengaruhi aku dengan memakai media infotainment Joki gini-gini, aku nggak bakal percaya karena aku tahu pasti Joki itu orangnya seperti apa gitu loh. Sekarang ya kita berpikir logika aja lah, kalau misalnya suami aku nipu ngapain juga dia ngelapor, ngomong lewat wartawan, kenapa nggak langsung lapor aja ke polisi, kan logikanya gitu aja gitu. Aku hanya taunya, dan aku yakin banget kalau Joki itu cuman hobi-hobi aja. Kalau sama beli nggak jual beli gitu. Kalaupun dia membeli juga paling hanya memperkenalkan supaya temennya tuh mendapatkan barang yang bagus, itu aja gitu, nggak lebih dari itu. Sementara Joki yang ditemui tim Cek dan Recheck di sebuah kafe di Bilangan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, mengatakan dirinya tidak melakukan penipuan. Lelaki berkategori ganteng ini malah mungkin akan berbalik mengadukan Rio karena dianggap telah mencemarkan nama baiknya. Ya gini, saya beli mobil Alphard dari saudara Pario. Itu sekitar tanggal 15 Desember 2004 itu. Dan dalam surat perjanjian itu dibikin 3 minggu setelah saya bayar uang itu 330 juta, keluar STNK. Dan setelah keluar STNK itu paling lambat 4 bulan keluar BPKB-nya. Nah sampai saat ini kira-kira sampai awal Maret itu STNK pun nggak turun gitu. Saya cuma dikasih surat tilang, terus
Ya saya kecewa sekali gitu. Jadi saya merasa ya nama baik saya, nama keluarga baik saya semuanya dicemarkan gitu. Tanpa ada bukti yang jelas gitu. Ya saya sih menunggu etikat baik aja. Saya nggak melapor sampai saya kasih waktu lah gitu ya. Dia maunya gimana, saya ikutin. Saya udah dia bilang dia mau kembalikan uang semuanya ya. Sampai sekarang dia belum kembalikan uangnya. Masalah di situ. Feby Febiola kini menjadi penulis cerita fiksi. Simak beritanya tentunya setelah kita mericek yang berikut. Bintang sinetron berparas cantik Feby Febiola kini punya mainan baru. Tiba-tiba saja artis berdarah Batak itu menjadi penulis fiksi. Ini tidak main-main sebab karyanya sudah dimuat di majalah terkenal. Berbahagialah orang yang selalu mampu menggali dan menghidupkan kreativitas yang terpendam dalam dirinya. Seperti Feby Febiola misalnya. Siapa sangka artis sinetron yang juga bintang iklan itu ternyata bukan hanya pandai berakting di depan kamera. Istri Bruce Deltel ini juga pandai mengarang cerita fiksi. Sebuah cerita pendek karya Feby berjudul Berita baru-baru ini dimuat sebuah majalah wanita terkenal. Meski ceritanya tentang sulitnya kehidupan seorang bintang yang masalah pribadinya selalu dibayangi kejaran wartawan, itu bukanlah kisah nyata yang dirasakan Feby sebagai seorang artis. Cerpen yang ia buat tersebut diakuinya sebagai sebuah cerita fiktif hasil imajinasinya. Tentang kemampuan menulis fiksi ini diceritakannya semalam di sebuah hotel di bilangan Jakarta Selatan kepada tim Cek dan Recheck. Idenya sendiri itu bermacam-macam ya. Biasanya sih dari sekeliling aku aja gitu, dari pengalaman aku, terus juga dari pengalaman teman, terus juga mungkin dengar melodi yang enak, lagu-lagu yang enak, itu juga bisa menjadi sumber inspirasi gitu, pemikiran bagi aku untuk menulis cerita. Terus terang aja itu cuma kisah rekaan aja, itu cuma bentuk imajinasi aku aja, aku tidak mengarah ke siapa-siapa kok di situ. Sebenarnya artis yang juga membintangi sinetron Yoyo ini tidak hanya pandai menulis cerpen. Berbagai karya tulis baik dalam bentuk sajak maupun puisi hingga saat ini masih ia simpan. Meski demikian, wanita berdarah Batak kelahiran Jakarta 25 Mei 1978 ini mengelak kalau dirinya punya niat untuk membukukan kumpulan-kumpulan karyanya tersebut. Baginya, menulis cerpen atau puisi sekarang ini hanya merupakan kegemaran untuk mengisi waktu senggang. Oke, aku harus bilang bahwa ini cuma hobi. Ini cuma hobi, jadi apa ya? Terus terang aku nulis cerpen ini lebih kepada apa cara aku juga untuk melatih gitu, melatih aku untuk mengungkapkan pikiran aku. Karena kadang-kadang kan kalau manusia itu mempunyai banyak pemikiran dan kadang-kadang pemikiran itu kan harus ditumpahkan gitu. Dan aku juga kan tidak bisa menumpahkan pikiran itu pada sembarang orang, ya gitu. Juga belum tentu juga orang mau mendengarkan semua pemikiran aku gitu. Jadi ya salah satu cara untuk menumpahkan pemikiran aku itu adalah melalui tulisan-tulisan fiksi. Meski Feby mengaku menulis fiksi sebagai pengisi waktu senggang, ternyata dunia itu bukanlah baru baginya. Dia sudah menekuni itu sejak masih duduk di bangku sekolah. Dan menurut Feby, menulis memberikan kenikmatan tersendiri bagi dirinya. Duh, kenikmatannya banyak ya. Aku jadi lebih tajam dalam berpikir, itu yang pertama. Terus yang kedua, aku juga sekarang jadi lebih senang mengamati sesuatu gitu, membahas segala sesuatu gitu. Simak perbincangan dengan artis cantik Titi Kamal tentunya setelah kita mericek yang satu ini. Artis cantik Titi Kamal yang bermain dalam film Ada Apa Dengan Cinta bercerita tentang karir dan hidupnya. Artis yang kini berusia 25 tahun ini juga bercerita tentang film Dunia yang digelutinya.
Titi Kamal balik ke Christian mantan pacarnya ternyata isu tak bertuan. Kemarin sore ketika ditemui di sela-sela syuting